Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper atau jurnal yang berjudul Penerapan Online Analytical Processing atau disingkat OLAP dalam pengelolaan data karyawan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zibran Fitadiatama dari kelas SI 402. Dalam presentasi saya kali ini ada beberapa poin yang dibahas seperti latar belakang, permasalahan secara umum, dan khusus terkait dengan topik pada paper. Kemudian ada tujuan atau outcome atau capaian dengan metode yang diusulkan dalam paper. Selanjutnya ada state of the art atau landasan metode existing. Kemudian ada keunggulan metode yang diusulkan dalam paper untuk problem solving. Kemudian ada cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menyelesaikan masalah. Kemudian hasil dari implementasi metode usulan berupa luaran sistem. Lalu ada hasil analisa data yang diperoleh dikaitkan dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Selanjutnya ada kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode usulan. Selanjutnya ada ide selanjutnya untuk mengembangkan metode usulan dari paper. Yang pertama adalah latar belakang. Teknologi informasi berkembang sangat cepat. Perusahaan-perusahaan banyak yang memanfaatkannya untuk mempercepat pekerjaan dan meninggikan efisiensi. Sayangnya, hingga kini banyak perusahaan yang masih menggunakan cara lama, yaitu pengelolaan data secara manual yang sudah barang tentu sudah ketinggalan zaman. Proses pencarian data di dalam perusahaan yang mengelola data karyawan secara manual menjadi butterfingers. Tak jarang proses mencari data hampir sebanding dengan waktu yang diperlukan untuk menuliskannya. Dengan kata lain, pencarian data itu memerlukan waktu, memerlukan tenaga, dan memerlukan pikiran untuk dijalankan. Kalau sudah begitu, apakah perusahaan-perusahaan yang masih mengelola data karyawan secara manual juga rentan akan kehilangan data atau terlalu absurd untuk membayangkan bahwa data karyawan dalam bentuk fisik bisa hangus terbakar, misalnya surat menyurat yang juga berisi informasi karyawan? Yang jelas, 2 dekade yang lalu pun banyak penyajian penelitian yang menunjukkan bahwa OLAP adalah pilihan yang tepat dalam pengelolaan data. Selanjutnya, ada permasalahan secara umum dan khusus terkait dengan topik pada paper. Berdasarkan paper tersebut, permasalahan umum dan khusus yang didapatkan adalah sebagai berikut. Permasalahan umum. Banyak perusahaan hingga kini masih mengelola data karyawannya secara manual. Pencatatan, pengolahan, dan penyimpanan data karyawan masih dilakukan dengan cara-cara konvensional. Padahal cara dinamika, pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan data karyawan tidak efisien. Penggunaan dokumen fisik sebagai sarana pencatatan data pun menambah kelekatan proses pengelolaan data karyawan yang efisien. Data menjadi sulit dicari dan risiko kehilangan data hingga kerusakan menjadi sangat besar. Dan masalah efisiensi yang membuat proses penelusuran data karyawan yang membutuhkan waktu lama dan dilakukan secara manual menghambat efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya, permasalahan khusus. Laporan untuk pengelola seringkali harus dihasilkan secara manual dan dalam bentuk mirip tabel. Laporan seperti ini diperlukan karena para pengelola tidak memiliki sarana lain untuk mendapatkan informasi dari data yang ada di dalam sistem. Inilah yang menjadi penyebab mengapa pengelolaan data seharusnya juga memperhatikan sisi penyajian informasi untuk para pemangku kepentingan, dan penyajian informasi itu sebaiknya sudah disiapkan sebelum data itu dimasukkan ke dalam basis data. Lalu ada tujuan atau outcome atau capaian dengan metode yang diusulkan dalam paper. Berdasarkan paper tersebut, tujuan atau outcome atau capaian dengan metode yang diusulkan dalam paper adalah sebagai berikut ini, yaitu mengelola data karyawan menjadi lebih mudah. Aplikasi yang didesain dengan menggunakan metode OLAP diharapkan akan membuat pengelolaan data karyawan di perusahaan menjadi lebih mudah, mulai dari pencatatan dan pencarian data hingga pengelolaan data itu sendiri. Selanjutnya, lebih mudah dalam pengelolaan gaji karyawan. Aplikasi ini ditujukan untuk mengefisiensikan pengelolaan gaji karyawan berdasarkan bagian divisi, dan menggunakan aplikasi ini, penggajian dapat dilakukan dengan lebih efisien dan lebih akurat. Kemudian, melakukan perubahan dan penghapusan data karyawan menjadi lebih mudah. Sistem ini juga memberikan kesempatan untuk admin dan manajer karyawan untuk melakukan perubahan dan penghapusan pada data karyawan. Jika sebuah perusahaan memiliki karyawan yang telah meninggal, diharuskan untuk menghapus data yang bersangkutan. Selain itu, jika terdapat karyawan dipindahkan ke anak perusahaan, data yang ada pada perusahaan induk juga harus diubah. Selanjutnya ada lebih mudah dalam pembuatan laporan. Dengan menggunakan OLAP, aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pembuatan laporan yang akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, manajemen dapat mengambil keputusan yang jauh lebih baik.
Lalu ada state of the art atau landasan metode-metode existing. Berdasarkan paper tersebut, state of the art atau landasan metode-metode existingnya adalah sebagai berikut. Implementasi OLAP atau efektivitas pelaporan data berdasarkan Cus dan Rosita 2017. Cus dan Rosita 2017 melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa Biro PPSDM dapat dengan mudah mengerjakan laporan-pelaporan data sumber daya manusia dengan menggunakan sistem informasi. Penggunaan sumber daya manusia berbasis OLAP dan hasil dari laporan-laporan tersebut menunjukkan bahwa data yang disajikan bersifat cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami. Selanjutnya, penerapan bisnis intelligence dengan metode OLAP. Di sebuah penelitian yang dilakukan oleh Cheng Diap pada tahun 2020 di CV Tanggamas Chemical menyatakan bahwa pemakaian web business intelligence dengan metode OLAP dapat menjadikan data dalam hitungan detik dan dengan cara yang tidak merepotkan. Metode OLAP dipilih karena dapat meringkas dan menyajikan data dalam berbagai perspektif yang cukup rakus dalam memadatkan data ke dalam bentuk tabel dan grafik. Jika ditambahkan pemilihan web sebagai sarana untuk menampilkan business intelligence, juga merupakan tindakan yang sangat tepat. Pencilikan bisnis intelligence dalam bentuk web menjadikan petugas penyaji side effect, katakanlah preman, karena seorang tidak perlu deg-degan saat menyajikan bisnis intelligence yang merupakan rahasia perusahaan. Selanjutnya, prototipe aplikasi pengolahan data pegawai. Setiadi, Fauzia, dan Hermawan pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang penggunaan aplikasi pengolahan data pegawai di perusahaan PT Medicon Prima Laboratories. Pengolahan data ini bersifat multidimensi. Dalam hal ini dipresentasikan dalam bentuk laporan-laporan yang harus disajikan kepada manajemen dalam bentuk alat software yang digunakan. Mereka bisa menyajikan pengolahan data tersebut ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh para pengguna laporan. Pengolahan data tersebut mereka lakukan dan mereka uji menggunakan metode OLAP atau Online Analytical Processing, yang merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam pengolahan data-data yang bersifat multidimensi. Untuk poin yang selanjutnya ada keunggulan metode yang diusulkan dalam paper untuk problem solving. Berdasarkan paper tersebut, keunggulan metode yang diusulkan dalam paper untuk problem solving adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dalam pengolahan data. Berbagai jawaban diberikan OLAP terhadap analisis multidimensi yang diminta cepat oleh pengguna. Analisis itu sendiri berkaitan dengan pengaksesan dan pemrosesan data, dan analisator OLAP tidak memberikan jawaban sembarangan. Pemrosesan analisis dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kedua, kemudahan dalam penggunaan. Sistem ini dirancang agar mudah dipergunakan oleh admin, manajer, atau pemilik perusahaan untuk mencari dan mengelola data karyawan. Jadi siapapun yang mengoperasikan sistem ini tentu diharapkan tidak perlu mengeluarkan usaha yang cukup besar untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Cukup dengan beberapa langkah sederhana, data itu sudah bisa diakses. Lalu ada ketepatan dan kecepatan dalam pelaporan. Teknik di balik OLAP sangat membantu dalam mempercepat dan memperpendek jalan pembuatan laporan. Keakuratannya pun tidak perlu diragukan. Dengan kedua dukungan ini, manajer yang dihadapkan pada suatu kondisi tertentu akan lebih mudah tampak akan menitip keputusan pada cara kerja OLAP. Dengan kata lain, jaminan kedua kemampuan tersebut akan menambah yakin. Selanjutnya ada fleksibilitas dalam analisis data. Analisis data online, OLAP memungkinkan analisis fleksibel dari data. Oleh karena itu, kehadirannya terasa sangat penting dalam menyelami samudera data yang teramat. OLAP menyediakan kemampuan untuk dapat melakukan tindakan drill down, yang artinya kita bisa melihat data dari berbagai perspektif dan mengerti apa yang sesungguhnya terjadi di balik sebuah pola atau tren yang terjadi. Lalu kita juga bisa melihat hal yang sama dengan metode analisis data tradisional, tetapi bisa jadi kita cuma melihat dampak luarnya saja, dan itu pun dengan sebelah mata. Lalu ada cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan paper tersebut, cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menyelesaikan masalah dan sebagai berikut. Algoritma implementasi, langkah pertama yaitu dengan inisialisasi sistem, input username dan password, proses validasi login, dan outputnya berhasil akses atau berhasil masuk ke sistem. Langkah kedua, pengelolaan data karyawan, inputnya data karyawan, nama, ID, posisi, gaji, dan absensi, kemudian prosesnya tambah, ubah, hapus data karyawan, dan outputnya data karyawan yang diperbaharui. Selanjutnya langkah ketiga ada pengelolaan gaji dan absensi, inputnya data absensi dan gaji, proses hitung gaji berdasarkan absensi, outputnya laporan
gaji dan absensi. Dan yang terakhir atau langkah 4 yaitu pembuatan laporan, yaitu dengan inputnya permintaan laporan, periode, waktu, jenis laporan, prosesnya ekstrak data dari OLAP Cube, outputnya laporan yang dibutuhkan. Kemudian ada hasil dari implementasi metode usulan yang berupa luaran sistem. Berdasarkan paper tersebut, hasil dari implementasi metode usulan dalam luaran sistemnya adalah sebagai berikut, yaitu di tabel pertama atau tabel 1, rancangan pengujian, di mana pengujian login, deskripsi login masuk ke dalam sistem, jenis pengujiannya black box, kemudian data karyawan, deskripsi input data karyawan, jenis pengujiannya black box juga, lalu absen karyawan, deskripsinya melakukan proses absensi, jenis pengujian black box, kemudian pengujian menu bagian, melakukan pengisian posisi bagian, jenis pengujian black box, kemudian yang terakhir pengelolaan laporan, deskripsi menampilkan laporan dan jenis pengujiannya black box. Kemudian pengujian menu login. Menu login, aktivitas yang diharapkan, yang pertama username dan passwordnya benar, hasil tampilnya masuk ke menu utama, kesimpulannya diterima. Dan yang kedua, aktivitasnya username dan passwordnya salah, dan hasil tampilnya kembali ke halaman login, dan diberikan kesimpulan username dan passwordnya salah. Kemudian yang ketiga, ada pengujian menu data karyawan. Jika menggunakan fitur cari data karyawan, dengan aktivitas yang diharapkan, seluruh data karyawan, hasil tampilnya seluruh data karyawan yang tersimpan di database, kesimpulannya data tersimpan. Kemudian aktivitas yang kedua, salah satu data belum diinput, hasil tampil data tidak tersimpan, kesimpulannya data tidak tersimpan jika belum diisi. Kemudian hasil analisa yang diperoleh dikaitkan dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Berdasarkan paper tersebut, hasil analisis data yang diperoleh dikaitkan dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, pengujian menu data karyawan. Parameternya, keberhasilan dalam menampilkan dan menyimpan data karyawan, hasilnya data tersimpan, sistem berhasil menyimpan dan menampilkan data karyawan secara lengkap. Kemudian di pengujian menu login, parameternya keberhasilan dalam proses login sistem, lalu hasilnya username dan password benar dan berhasil login ke menu utama. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode usulan. Berdasarkan paper tersebut, kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode usulan adalah sebagai berikut ini. Secara umum, penerapan OLAP membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data karyawan yang dikembangkan dalam sistem. Sebelumnya, pengelolaan data karyawan yang dilakukan secara manual dan menggunakan spreadsheet mengalami banyak kendala. Sebelum kami menggunakan OLAP, pengelolaan data sudah dikerjakan dengan baik oleh pengelola data, tapi cara menghitung dan menganalisis laporan yang dihasilkan dari data karyawan sangat tidak efisien dan tidak efektif, jadi sistem sebelumnya sudah sangat perlu untuk diperbaiki. Lalu, ide selanjutnya untuk mengembangkan metode usulan dari paper. Menurut saya, ide selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengembangkan metode usulan dari paper adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, integrasi IoT untuk absensi dengan menyatukan OLAP dan data yang diambil dari perangkat IoT untuk sistem absensi yang lebih canggih, misalkan dengan menggunakan sistem sensor atau teknologi biometrik. Selanjutnya dengan penerapan blockchain. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan integritas data karyawan, terutama untuk informasi sensitif seperti gaji dan evaluasi kinerja. Lalu membangun fitur mobile atau pengembangan fitur mobile. Membangun aplikasi ponsel yang memungkinkan akses dan analisis data karyawan dengan cara yang hampir real time dari layar ponsel. Lalu yang terakhir, integrasi analisis big data dengan mengintegrasikan OLAP dengan teknologi big data untuk menganalisis lebih banyak lagi dari berbagai sumber dan memberikan insight yang lebih dalam. Baik, cukup sekian yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.